Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa huwal aliyul azim. Pemirsa yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat, hari kehancuran. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, bahwa hari kiamat pasti dan pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas sa'ata la'atiyatan la raiba fiha." Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada lagi keraguan-keraguan. Oleh karena itu, kita semua umat Islam khususnya pada seluruh umat manusia siaga satu. Kenapa? Karena ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan terjadi. Jadi Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah. Jadi apakah itu hari kiamat? Kata Allah, wa ma adraka mal Qari'ah. Adapun hari kiamat nanti itu Allah katakan, Al-Qari'atu mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada waktu itu manusia diterbangkan bagaikan anai-anai. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Begitu kuatnya gunung-gunung tertanam, tetapi toh Allah Subhanahu wa taala menerbangkan bangkam, menghambur-hamburkan bagaikan kapas. Subhanallah, maha suci Allah. Wa qala al-insanu ma laha. Maka manusia bertanya-tanya, what happened? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jadi situlah manusia nanti, pada saat itu manusia nafsi-nafsi. Seorang orang tua tidak mampu lagi menolong anaknya. Begitu pula sebaliknya. Seorang suami tidak mampu lagi menolong istrinya. Begitu pula sebaliknya. Begitu paniknya orang pada saat itu. Makanya ada 7 golongan mendapatkan nanti naungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Satu, yang mendapatkan naungan yaitu imamum adilun. Seorang pemimpin yang adil. Ya, kita ini semua adalah pemimpin. Jadi anak-anak muda, semua itu kita pemimpin. Ya, minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Karena nanti anak muda, pemuda-pemudi akan ditanya nanti di hadapan Allah. Apa yang kau pimpin? Minimal kita bisa memimpin diri kita. Karena ini ada pertanggungjawaban nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'udin an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan semua pemimpin akan ditanyai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai pemuda, engkau suatu engkau pemudi, bagaimana? Tidakkah engkau memperturutkan hawa nafsumu? Itu nanti pertanyaannya Allah. Kalau kita, sewaktu kita di dunia, sewaktu kita masih anak muda, alhamdulillah bisa kita lolos ketika kita mampu menjaga hawa nafsu ini. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan nanti naungan dari Allah Subhanahu wa taala
Tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Betapa banyak manusia, kenapa anak muda diistimewakan? Kenapa bukan orang tua? Nah, kalau orang tua wajar kalau ada orang tua rajin beribadah, rajin sholat. Tapi kalau ada pemuda atau pemudi yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemuda lagi. Seorang pemuda yang diajak untuk berbuat mesum bersama cewek yang cantik berdarah biru. Tapi pemuda ini dia katakan bahwa inni akhafullah. Bayangkan kalau ada pemuda zaman sekarang ini, kalau mau diajak oleh cewek untuk berbuat mesum, lalu dikatakan inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Saya takut melakukan. Makanya karena ini takut melakukan maksiat, maka dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendapat nanti naungan pada hari kiamat. Kenapa? Karena begitu hebatnya ujiannya, tapi toh menolak. Ya. Kemudian yang keempat mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, yaitu seorang muslim yang tergantung pemikirannya hanya di masjid mau berjamaah. Tidak enak perasaannya kalau dia tiap pergi di masjid berjamaah. Nah, ini juga saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Kalau di rumah kita sholat, itu cuma satu pahala. Nah, itu pun juga kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur ini hampir-hampir saja kita tidak dapatkan pahala. Coba. Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi rumah-rumah yang tidak pergi berjamaah. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan seorang orang buta atau tunanetra. Dikatakan bahwa, wahai si fulan, kenapa tidak pergi berjamaah di masjid? Kata si fulan yang orang buta ini tunanetra, wahai Rasulullah, saya ini orang buta tidak bisa melihat, tidak bisa pergi ke masjid. Tapi jawaban Rasulullah SAW, Rasulullah bilang, wahai pemuda, tidak adakah penuntunmu pergi di masjid? Bayangkan Pak, pemirsa yang sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang buta saja diwajibkan pergi di masjid berjamaah, apatah lagi kita mata ini melihat semua. Jadi pahalanya kalau di masjid kita berjamaah itu sampai 27 derajat. Ya. Sangat luar biasa. Oleh karena itu seluruh jamaah yang menyaksikan ini, silahkan berjamaah di masjid. Karena itu pahalanya sangat tinggi. 27 derajat dibanding di rumah. Kemudian yang kelima yang mendapatkan nanti naungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar, yaitu dua orang manusia bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini bersahabat. Banyak orang bersahabat di dunia ini karena ada keinginannya. Iya, ada keinginannya. Apa keinginannya? Mungkin bersahabat karena dia orang kaya, atau ada saudaranya cewek dan lain sebagainya. Itu namanya persahabatan yang tidak murni. Persahabatan yang murni yang mendapatkan nanti naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itulah sahabat yang terbaik menurut Allah. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah ketika tangan kanan kita memberi, sementara tangan kiri yang tidak mengetahui. Artinya apa? Kalau kita gemar bersedekah tanpa disebut-sebut sedekah kita itu,
dengan ikhlas karena Allah kita bersedekah, menyumbang di masjid dan lain-lain sebagainya, maka insya Allah nanti kita akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Insya Allah. Kemudian yang ketujuh, yang mendapatkan nanti naungan pada hari kiamat, yaitu seseorang pendosa, pemaksiat, hampir setiap hari melakukan maksiat, lalu kembali kepada Allah bertaubat, menyesali dosa-dosanya, bahkan meneteskan air mata. Ingat, siapa yang pernah berdosa lalu meneteskan air mata penyesalan, maka itulah nanti air mata mampu meredamkan api neraka. Oleh karena itu, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang segala dosa yang pernah kita lakukan. Ketika hambaku datang, kata Allah, berjalan menuju kepada aku, maka kata Allah, saya akan berlari menuju kepadanya. Kalau hambaku minta taubat, maka saya ampuni dosa-dosanya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada hambanya yang senantiasa membersihkan dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang saya sempat sampaikan ini bermanfaat buat kita sekalian untuk belajar supaya kita selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.